Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari memimpin rapat pembahasan persiapan pemulihan aktivitas masyarakat produktif dan aman COVID-19. Rapat digelar di Aula Utama Setdakap Lampung Timur. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh pejabat Forkopimda Lampung Timur, Ketua MUI Mulyono Herlambang, Sekda Syahrudin Putra, asisten dan kepala organisasi perangkat daerah. Camat Selampung Timur, anggota PWI dan Pokdar Kaptipmas ikut menghadiri rapat. Pemkab tetap menyosialisasikan kenormalan baru meski belum ada keputusan dari pemerintah pusat. Penerapan kenormalan baru harus disosialisasikan mulai tanggal 4. Namun keputusannya belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat karena masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tentunya kita harus merumuskan secara matang terkait dengan rencana pelaksanaan new normal di Lampung Timur. Bagaimana tadi telah disampaikan oleh Pak Asisten juga bahwa alhamdulillah Kabupaten Lampung Timur termasuk dalam 102 kabupaten kota Indonesia yang masuk dalam kategori hijau, atau tidak ada masyarakat kita di Lampung Timur yang hampir mencapai 1.300.000 penduduk yang terpapar dengan COVID-19. Tentunya Bapak Ibu sekalian, ini salah satu keberhasilan yang luar biasa, baik dari jajaran pemerintah Kabupaten Lampung Timur, dukungan yang tidak henti-hentinya dari Pak Kapolres, Pak Dandim, Forkopimda, Pak Kajari, sampai dengan tingkatan yang paling bawah, yaitu kepala desa, pamong desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan juga terutama saudara kita, tenaga medis yang telah berupaya keras untuk memutus mata rantai virus corona ini di Lampung Timur. Ini adalah salah satu bentuk keberhasilan sehingga Lampung Timur menjadi salah satu kabupaten kota di Indonesia yang terbebas daripada COVID-19. Pemkab Lampung Timur sangat mendukung untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan selama pelaksanaan kenormalan baru. Pemkab Lampung Timur setuju dengan diberlakukannya sanksi tegas untuk masyarakat yang tidak disiplin. Tentunya harus dirumuskan bersama dan terpenting harus benar-benar membentuk masyarakat benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Pemakaian masker selama pandemi COVID-19 merupakan aturan wajib harus dipakai saat masyarakat beraktivitas di luar rumah. Begitu juga dengan mencuci tangan, harus selalu dilakukan, tentunya harus dipersiapkan pada tempat-tempat fasilitas umum antara lain sekolah, pasar, kantor, dan tempat ibadah. Protokol kesehatan yang harus diikuti seperti menggunakan masker. Menggunakan masker ini adalah salah satu menu wajib. Kalau kita sebagai umat muslim, saya sering menyampaikan bahwa ada 5 kewajiban kita, yaitu sholat wajib 5 waktu itu yang harus kita ikuti. Namun saat pandemi virus corona ini ada tambahan satu, yaitu menggunakan masker. Kemanapun masyarakat kita semua, apabila kita keluar rumah, wajib hukumnya untuk menggunakan masker. Jadi kalau ada masyarakat kita yang keluar tidak menggunakan masker,
ini menjadi kewajiban kita semua untuk menyampaikan bahwa masker ini salah satu menu wajib. Nah, oleh karena itu ini harus selalu kita sosialisasikan. Ini dan beberapa bulan yang lalu, Bupati meminta warga tidak menganggap remeh COVID-19. Seluruh pihak harus bekerja sama, semua mempertahankan Lampung Timur sebagai zona yang aman. Persiapan dalam penerapan kenormalan baru harus matang karena virus COVID-19 saat ini masih terjadi dan tidak boleh dianggap enteng. Sebelum ini terjadi harus benar-benar melakukan tindakan pencegahan karena mempertahankan zona hijau tidaklah mudah, perlu kerja keras dan kerjasama semua pihak. Status zona hijau yang dimiliki Lampung Timur merupakan buah dari kerjasama dan kerja keras dari semua pihak, baik pemerintah hingga masyarakat. Pemkab akan menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan masyarakat. Posko siaga COVID-19 di Lampung Timur juga tetap berjalan. Pemkab bersama TNI dan Polri selalu mengawasi, menjaga, dan melakukan sosialisasi pelaksanaan protokol kesehatan di posko-posko yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Pemerintah tidak akan terburu-buru menerapkan kenormalan baru di Lampung Timur. Pemkab juga meniadakan kegiatan yang bersifat menghimpun massa. Kegiatan tersebut akan membuat lalai masyarakat akhirnya terpapar virus COVID-19. Kesimpulan rapat kita pada hari ini pertama terkait dengan kesiapan kita untuk menerapkan new normal, bahwa kita harus betul-betul mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin agar jangan setelah new normal ini kita berlakukan justru ada fase kedua penyebaran virus corona di Lampung Timur. Oleh karena itu tentunya harus kita siapkan betul protokol kesehatan dan lain-lain yang terkait dengan penerapan new normal ini. Oleh karena itu saya sebagai Kepala Gugus Tugas Kabupaten Lampung Timur tidak akan terburu-buru untuk menerapkan terkait dengan new normal, namun justru ini harus penuh dengan kehati-hatian sehingga nanti tatkala penerapan new normal kita berlakukan, kita ingin memastikan bahwa tidak ada masyarakat kita yang nanti terpapar dengan penyebaran virus corona ini. Ini salah satu keputusan kita dan kita juga meminta dengan seluruh OPD untuk bisa memperlakukan hal tersebut. Begitu juga dengan aparatur baik itu pemerintah kabupaten, TNI, Polri, untuk bersama-sama kita mensosialisasikan terkait dengan penerapan new normal ini. Oleh karena itu protokol kesehatan ini menjadi kunci kita sehingga betul-betul masyarakat kita di Lampung Timur ini tidak ada yang terpapar dengan virus corona. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Lampung termasuk ke dalam salah satu daerah rawan begal. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Operasi Krakatau dan Operasi Ketupat yang digelar Polres Lampung Tengah dari 28 Mei hingga 6. Cegah tangkal, cekal, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews.
kasih Anda menggali masih lebih menyaksikan dalam. Visual Report bencana yang akan mungkin terjadi di Bandar Lampung. Banjir memang paling banyak terjadi. Paling banyak dan paling berpotensi terjadi di Bandar Lampung. Apa yang menjadi penyebab paling Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Kualitas dan kondisi sungai di Bandar Lampung dan sistem drainase di kota Bandar Lampung. Ya, saya kan kita bekerja pada kejadian. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Liaison Officer Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Marsma Purnawirawan Nazir Syah memuji Lampung Timur dalam penanganan COVID-19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memuji kerja keras Pemkab dan warga sehingga Lampung Timur ditetapkan sebagai zona hijau. Pengendalian COVID-19 ini harus berbasis data dan fakta lapangan. Kemudian untuk putusan gugus tugas selalu melibatkan pakar atau saintis dan berpedoman pada standar internasional. Dari analisis dan pemetaan pakar, pemerintah melakukan kategori sesuai tingkat risiko di setiap daerah. Kita bagi ada 4 zona, mulai zona hijau. Alhamdulillah zona di Kabupaten Lampung Timur ini termasuk zona hijau yang mendapat prioritas untuk new normal yang tahap pertama. Ya. Pada kesempatan ini atas nama gugus tugas pusat, Pak, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati sebagai gugus tugas di kabupaten dan jajaran dengan segala kerja keras, usaha, upaya, dan doa sehingga Kabupaten Lampung Timur ini masuk kategori hijau. Dan tadi kami sudah mendengarkan apa yang disampaikan Pak Bupati, upaya-upaya dari desa yang cukup luar biasa dalam rangka menangani COVID ini, di mana setiap desa dibentuk rumah isolasi, ya, kemudian disiapkan fasilitas yang cukup memadai di setiap rumah isolasi. Mungkin juga tadi ada wifi-nya supaya yang diisolasi tidak stres, malah imunnya turun gitu ya. Kita harapkan dengan bergembira imunitasnya tetap menambah tinggi, dan tentunya yang paling utama doa sebetulnya untuk menaikkan imun, doa kita bersama. Predikat zona hijau harus dipertahankan untuk sehingga penerapan new normal segera dilaksanakan. LO BNPB tugasnya hanya sebagai penghubung dalam percepatan penanganan COVID-19 dari daerah ke pusat. Terkait kenormalan baru harus ada strategi yang dilakukan gugus tugas dengan melibatkan pakar atau ahli. Berkat kerja keras dari seluruh jajaran, baik itu pemerintah kabupaten sampai dengan tingkat desa, yang mana melibatkan seluruh jajaran, baik itu TNI, Polri, sampai dengan tingkat Babinsa, Babinsa Tikmas, bersama dengan kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, berupaya keras sehingga COVID-19 ini bisa kita tanggulangi bersama-sama agar tidak menyebar bagi warga masyarakat kami di Lampung Timur. Sebagaimana tadi kita lihat di video di
pintu masuk, langkah-langkah awal yang kami lakukan sampai dengan akhir, dan telah diumumkan oleh Ketua Gugus Tugas Pusat. Alhamdulillah Lampung Timur masuk di dalam 102 kabupaten kota di Indonesia yang terbebas dari COVID-19. Setiap keputusan dilakukan melalui prakondisi dan simulasi untuk penerapan kenormalan baru. Pemkab sudah membahas dengan gubernur untuk pelaksanaan kenormalan baru. Kenormalan baru bukan bebas, tapi lebih diperketat untuk melakukan aktivitas masyarakat sesuai protokol kesehatan. Masker menjadi salah satu menu wajib bagi warga masyarakat yang ingin masuk ke masing-masing desa. Kita telah menyiapkan masker yang kita bagikan kepada masyarakat, bahwa warga masyarakat kita yang keluar rumah memang kita minta untuk menggunakan masker, karena salah satu kewajiban kita sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, Pak Kapolres beserta jajaran, Pak Dandim beserta jajaran, bahwa menggunakan masker ini adalah salah satu menu wajib. Di samping pada saat ini kita melaksanakan sholat 5 waktu sebagai rukun yang wajib, dan menggunakan masker salah satu tambahan, bahwa kita harus menggunakan masker kemanapun kita keluar. Ini yang kita sampaikan kepada warga masyarakat kita di sini. Di samping itu tentunya social distancing kita juga lakukan, cuci tangan di setiap tempat, baik itu perkantoran, di kabupaten, kecamatan, sampai dengan tingkat desa, semuanya kita siapkan tempat cuci tangan. Insya Allah ini sudah akan kita permanenkan, sehingga cuci tangan sebelum berinteraksi ini harus kita laksanakan. Begitu juga di pasar-pasar kita juga siapkan tempat cuci tangan, baik itu para pedagang, pembeli setelah melakukan transaksi jual beli diwajibkan untuk mencuci tangan. Dan bagi warga kita yang ke pasar juga kita siapkan masker. Kita himbau supaya yang sudah ada masker menggunakan masker, bagi yang kebetulan lupa tidak memakai masker kita bagikan masker. Khusus bidang pariwisata dan pendidikan, penerapan kenormalan baru sangat terbatas. Sedangkan untuk tempat peribadatan, penerapan kenormalan baru cukup relatif. Untuk bidang pendidikan harus dilakukan dengan melalui protokol kesehatan. Kegiatan pasar, misalnya, juga harus diterapkan protokol kesehatan ketat. Apabila tidak memenuhi social distancing, bisa dilakukan terobosan lain untuk tidak diterapkan new normal. Untuk kegiatan olahraga juga harus mematuhi protokol kesehatan, dan terpenting adalah mematuhi protokol kesehatan dan lebih ketat dari biasanya. Karena dengan kenormalan baru, kegiatan ekonomi dan lapangan pekerjaan juga semakin terbuka. Tetapi untuk mencegah penularan COVID-19 harus lebih ketat lagi. Pintu masuk di setiap desa juga menjadi tempat yang selalu dijaga oleh petugas posko. Memakai masker juga menjadi kewajiban bagi warga yang ingin masuk ke setiap desa dan melakukan pengecekan di pintu masuk desa dengan mengukur suhu tubuh. Social distancing juga dilakukan. Di setiap desa juga disediakan tempat cuci tangan permanen sebelum berinteraksi, dan begitu juga di pasar-pasar juga disediakan tempat cuci tangan. Virus corona telah menyerang siapa saja tanpa pandang bulu. Untuk menghadapinya diperlukan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, bahkan sampai ke tingkat RT dan RW. Mari kita implementasikan semangat gotong royong dan kesadaran bela negara untuk melawan virus corona ini. Sama nama asli, kayak nama Erika Talk show hangat senior dan junior. jarang ditemukan karena kita harus
Ajang adu bakat dan kecerdasan. Ada perihnya pasti. Kawan yang paling mirip Brian. Oh my god, dia mengaku ya. Iya betul. Bukan kita yang ngomong. Dan Brian gak mau sebutin. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. Oh iya. Hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Pemkab Lampung Utara merancang pembangunan flyover perempatan Kebun 4 Kota Bumi. Balai Karantina Pertanian Bandar Lampung bersama Balai Konservasi Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. Warga Bumi Kedamaian Bandar Lampung berbondong-bondong membawa ember dan jerigen ke Hanya di iNews. Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari secara simbolis menyerahkan bantuan langsung tunai dana desa BLTDD secara non-tunai tahap 1 di sejumlah kecamatan. Selain bantuan langsung tunai, juga bantuan paket sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19. Dalam sambutan, Bupati menyampaikan penghargaan serta apresiasinya kepada kepala desa Lampung Timur yang telah bekerja keras dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Kepada kepala desa yang telah mengalokasikan anggaran secara maksimal untuk warga masyarakat terdampak COVID-19. Sampai saat ini Lampung Timur adalah kabupaten yang bebas dari virus COVID-19. BLT ini akan diberikan kepada Bapak Ibu semua selama 3 bulan, yang mana setiap bulannya sebesar Rp600.000. Ini adalah program daripada Bapak Presiden dalam rangka memberikan bantuan serta meringankan beban warga masyarakat kita, terutama di Kabupaten Waringin Barat ini yang terdampak dengan virus corona. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya atas nama pemerintah Lampung Timur mengharapkan kepada Bapak Ibu semua menerima bantuan ini dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah mudah-mudahan bantuan ini dapat meringankan beban Bapak Ibu hadirin sekalian. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, Lampung Timur adalah kabupaten yang terbebas dari virus COVID-19. Tentunya harus melakukan persiapan untuk menyambut penerapan kenormalan baru kembali beraktivitas seperti biasa. Walau terbebas dari COVID-19, namun tetap harus menggunakan protokol kesehatan jika beraktivitas di luar rumah. kita ini memang menjadi suatu keharusan dan kewajiban bagi kita semua untuk selalu menggunakan masker. Karena masker ini, Bapak Ibu, ini adalah salah satu kewajiban kita setiap hari sekarang ini. Karena sekarang ini masih dalam dalam pandemi virus corona. Sampai dengan saat ini belum ada obat yang ditemukan, Bapak Ibu sekalian. Makanya saya minta kepada saudara-saudara saya di Wajibara ini agar selalu menggunakan masker. Ini adalah salah satu bentuk supaya jangan sampai kita ini tertular. Kalau sudah tertular, apalagi di usia yang sudah menginjak senja di atas 60 tahun, maka ini akan sulit untuk diobati.
Oleh karena itu pencegahan Bapak Ibu sekalian terkait dengan masker ini menjadi salah satu kewajiban yang harus kita pakai setiap hari. Bupati berharap dengan bantuan ini masyarakat Lampung Timur yang terdampak COVID-19 perekonomian keluarganya tetap terpenuhi. Dengan harapan semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan kondisi perekonomian segera pulih kembali. Dari 264 desa itu semuanya sudah siap. Sudah siap salur untuk bulan Juni ini sudah siap semua. Tinggal proses waktu saja. Karena beberapa camat dan kepala desa mengharapkan bupati bisa hadir. Namun saya sudah sampaikan karena keterbatasan waktu, karena itu mungkin langsung camat saja yang bisa mewakili bupati untuk menyerahkan BLT ini kepada masyarakat. Tapi pada prinsipnya untuk 264 desa semuanya sudah siap salur. Terus mengenai menghadapi new normal ini Pak, tentang pelayanan pabrik Ya, kemarin kita melaksanakan rapat koordinasi dengan Forkopimda yang mana hadir lengkap dan juga para camat juga diundang kemarin terkait dengan persiapan kita dalam rangka memasuki kehidupan baru, yaitu new normal. Nah, artinya proses daripada new normal ini masih melalui proses karena persiapan-persiapan harus kita matangkan betul. Seperti contoh, di setiap tempat pelayanan publik, baik itu pasar, baik itu perkantoran, baik itu sekolah, itu harus sudah mempersiapkan pertama tempat cuci tangan yang permanen. Yang kedua, kita harus sudah membiasakan untuk menggunakan masker. Nah, oleh karena itu kemarin kita sepakati juga dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, bahwa untuk pasar-pasar daerah kita sudah menyiapkan posko, bahwa kita minta agar semua masyarakat yang berkunjung ke pasar, baik itu pedagang maupun pembeli, menggunakan masker. Itu salah satu kewajiban dan keharusan, karena ada 6 syarat yang dikeluarkan oleh WHO dalam rangka memasuki new normal itu.